Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Bisnis Pariwisata. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai pariwisata dalam perspektif ekonomi, komunikasi pemasaran pariwisata, dan pemasaran holistik dalam industri jasa pariwisata. Bersama anggota kelompok kami, Tesalonika Mambu, Gratiawati Lingas, Angelita Repi, Valentino Sela, Vanesco Porayo, dan Andika Rahmat, bersama dosen penanggung jawab kami, Dr. Imelda Welin Joanna Onggias, EMM. Kita akan membahas mengenai pariwisata dalam perspektif ekonomi. Pengertian ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, atau dengan kata lain, yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Pariwisata merupakan sebuah fenomena sosial budaya dan sekaligus juga merupakan fenomena ekonomi yang terkait dengan pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian disebut sebagai wisatawan. Secara garis besar, pengertian ekonomi pariwisata adalah kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata untuk memaksimalkan sumber daya berupa modal, manusia, dan alam dengan harapan memperoleh hasil produk pariwisata berupa barang dan jasa yang maksimal. Tempat wisata adalah sesuatu yang ada di daerah tertentu dan memiliki daya tarik agar orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara di mana di dalamnya terdapat banyak pulau, sangat banyak dibanding dengan kepulauan yang lain di belahan dunia ini. Dengan banyaknya kepulauan di dalamnya, Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya yang berbeda di setiap pulaunya. Selain itu, Indonesia juga memiliki warisan sejarah yang menakjubkan, serta kekayaan alam yang melimpah dari Sabang sampai Merauke. Berikut ini adalah contoh tempat wisata yang ada di Indonesia. Yang ini adalah air terjun Rondo yang berada di Malang. Yang ini adalah Museum Angkot yang juga berada di Malang. Yang selanjutnya adalah Danau Bedugul yang berada di Bali yang menjadi objek paling favorit. Dan yang terakhir adalah Danau Lino yang berada di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Dampak positif pariwisata terhadap perekonomian, yaitu sektor pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat drastis, membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar, dan menjadi tour guide untuk menemani selama perjalanan wisata, melindungi dan memberi jaminan keselamatan bagi wisatawan, dan lain-lain. Dampak negatifnya yaitu banyak wisatawan yang masuk dan menambah potensi kerusakan lingkungan, terutama dari sampah, karena biasanya tempat sampah yang tersedia kurang banyak. Kesadaran wisatawan akan kebersihan dan pengelolaan sampah yang kurang baik dari pengelola wisata itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi pemasaran pariwisata. Memahami konsep komunikasi pemasaran pariwisata wajib dipahami oleh para pengelola destinasi pariwisata dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Karena dalam segala aktivitas pemasaran destinasi pariwisata, pengelola destinasi tidak hanya cukup dengan cara membangun produk yang mumpuni dan menjual saja. Karena sebagus-bagusnya atau seunik-uniknya produk destinasi, kalau tidak ada yang mengetahuinya maka tidak ada yang berkunjung ke destinasi tersebut. Oleh karena itu, jika pengelola destinasi pariwisata telah merancang bauran pemasaran lainnya seperti customer solution, saluran distribusi, dan korbanan pelanggan, maka destinasi pariwisata harus dapat mengkomunikasikannya sebagai suatu paket nilai yang ditawarkan kepada target pelanggannya. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan mengingatkan penerima pesan, atau dalam hal ini adalah pasar beserta semua pihak yang berkepentingan. Sementara itu, sasaran akhirnya adalah target penerima pesan dapat merespon sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh destinasi sebagai pengirim pesan. Selanjutnya, 8 elemen komunikasi pemasaran pariwisata yang terdiri dari pengirim pesan, encoding, pesan, media, penerima pesan, decoding, umpan balik, dan gangguan. Selanjutnya, pemasaran holistik dalam industri jasa pariwisata. Pada dasarnya, konsep pemasaran adalah suatu ide, filosofi, dan juga cara yang digunakan oleh suatu bisnis untuk bisa mengidentifikasi dan juga memenuhi keperluan setiap pelanggannya yang mampu menguntungkan pelanggannya dan juga perusahaan penjual tersebut. Caranya cukup sederhana. Konsep pemasaran adalah sesuatu yang dibuat dan desain sebelum melakukan aktivitas penjualan. Jadi, konsep pemasaran adalah sesuatu yang sangat vital dalam hal menentukan keberhasilan penjualan pada produk ataupun jasa.
Sedangkan pengertian dari pemasaran holistik sendiri adalah suatu cara pemasaran yang menyatukan pengembangan, desain, implementasi, dan rangkaian kegiatan pemasaran pada umumnya. Pada intinya, pemasaran holistik adalah suatu konsep pemasaran yang mampu mempertimbangkan bisnis secara lebih menyeluruh, bukan sebagai suatu entitas dengan berbagai bagian yang berbeda-beda. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pemasaran holistik adalah suatu strategi pemasaran yang diciptakan dengan menggunakan seluruh unsur bisnis yang ada dalam suatu perusahaan. Cara menerapkan pemasaran holistik ini adalah yang pertama membentuk tim pemasaran, merumuskan konsep pemasaran holistik, melakukan pengkajian kebutuhan, mengidentifikasi keterlibatan lingkungan, dan mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemasaran. Kesimpulannya bahwa sektor pariwisata dapat memajukan dan mensejahterakan ekonomi penduduk dan daerah wisata tersebut. Dengan kebijakan pemerintah yang tepat, sektor wisata mampu meningkatkan kesejahteraan daerah wisata tersebut. Sektor wisata dapat membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mengurangi pengangguran yang berdampak baik bagi masyarakat itu sendiri. Semakin banyak jumlah wisatawan yang datang, maka berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh sehingga pembangunan fasilitas lancar. Diharapkan Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya dengan sebaik mungkin atau semaksimal mungkin untuk kesejahteraan warganya. Demikianlah video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.